Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali dengan Bu Ito. Insya Allah Bu Guru di sini akan mengajarkan mata pelajaran fokus PPKN ya. Dan gimana kabarnya untuk anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak sudah siap untuk belajar dan Allah berikan kesehatan, berikan kelancaran, dan kita semua bisa belajar dengan baik. Dan kali ini Bu Guru akan membahas tentang tematik 5F, yaitu tentang subtema 1, 2, dan 3. Fokus pada mata pelajaran PKN ya, yaitu tentang hak dan kewajiban. Sering diingatkan ya, kita bahwa harus menjaga hak dan kewajiban kita. Dan sebelum kita lanjut pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk anak-anak mengetahui kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kali ini, yaitu tentang memahami hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak semua mampu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, perhatikan ya yang di layar. Bu Guru akan menjelaskan kembali pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Meskipun memang pembelajaran ini sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah kita pelajari, tapi di sini Bu Guru ingin selalu mengingatkan anak-anak untuk senantiasa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dan akan memperoleh hak-haknya ketika sudah melaksanakan kewajiban. Dan Bu Guru ingin mengingatkan selalu, karena kita adalah sebagai manusia yang penuh dengan hilaf dan lupa, maka senantiasa kita harus untuk mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan ya. Oke, pengertian hak dan kewajiban mungkin ada yang masih ingat ya. Di sini Bu Guru akan menjelaskan kembali, yaitu hak merupakan segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita atau sesuatu yang kita dapatkan. Jadi ketika kita melaksanakan suatu kewajiban, maka kita di situ akan secara otomatis mendapatkan hak kita. Yang selanjutnya yaitu tentang kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Ya, kita harus wajib melakukannya, itu kewajiban. Dan tanggung jawab. Di sini adalah tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Jadi meskipun tanggung jawab ini masih berkaitan dengan kewajiban, dan perbedaannya hanya sedikit. Kalau kita melakukan tanggung jawab itu tanpa disuruh, tanpa kita didorong oleh orang lain harus melakukan ini dengan kesadaran sendiri, itu namanya kita sudah bertanggung jawab ya. Hak dan kewajiban menurut undang-undang. Di sini anak-anak bisa membaca. Nah, di buku sudah ada, nanti silahkan dibaca. Nah, undang-undang yang ada di halaman 22 sampai 23 ya. Maaf, ini ada nol ya. Dan ini di sini anak-anak bisa membaca satu persatu pasal-pasal apa saja yang kita dapatkan, hak kita dan kewajiban kita sebagai seorang anak di Indonesia menurut undang-undang. Jika ada yang memang kita tidak dapatkan, maka mungkin kita bisa bertanya, saling berdiskusi ya. Silahkan nanti ditanyakan, kenapa sih ini kita tidak mendapatkan? Mungkin ada sebabnya kenapa kita tidak bisa mendapatkannya, mungkin gitu. Oke, lanjut. Kewajiban di masyarakat. Di sini ya, Bu Guru akan mengulas apa saja sih kewajiban kita di masyarakat. Salah satu contohnya adalah kewajiban kita di masyarakat, yaitu menjaga keamanan lingkungan. Jadi kita tidak boleh untuk membuat kericuhan atau membuat keributan. Itu adalah tugas kita, kewajiban kita untuk menjaga
kondisi agar tetap kondusif, tetap aman dan nyaman ya. Dan di lingkungan juga kita diwajibkan untuk merawat tanaman dan tidak merusaknya. Misalkan di lingkungan kita ada taman, ada tempat bermain, dan di situ ada fasilitas-fasilitas umum, maka kita wajib untuk menjaganya dan merawatnya. Dan juga yang ketiga ada kerja bakti mungkin di membersihkan lingkungan di lingkungan kita. Nah, kita juga wajib untuk berpartisipasi untuk melakukan menjaga kebersihan itu. Salah satunya itu ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, selanjutnya. Terus apa akibatnya jika kita tidak ada rasa tanggung jawab? Ya, tidak ada rasa tanggung jawab untuk melakukan kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Apa ya? Nah, ini akibatnya jika kita tidak melakukan kewajiban kita di masyarakat. Yang pertama yaitu tidak dipercaya dan tidak dihormati masyarakat sekitar. Jadi kita dikucilkan. Pasti kita nggak mau kan dikucilkan. Maka dari itu Bu Guru mengajak anak-anak untuk senantiasa menjaga fasilitas apapun supaya kita juga mendapatkan hak kita untuk diakui di masyarakat ya. Yang kedua yaitu lingkungan menjadi rusak, tidak indah dan tidak aman. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan kita, maka lingkungan kita akan rusak. Misalkan ada contoh membuang sampah sembarangan, maka indah tidak lingkungan? Tidak akan ya. Jadi Bu Guru harap anak-anak dimanapun kita berada, kita tetap menjaga lingkungan kita supaya tetap indah dilihat, tetap aman dan nyaman untuk kita melakukan segala aktivitas kita di lingkungan kita ya. Yang ketiga yaitu menimbulkan hubungan di masyarakat menjadi tidak baik. Nah, itu sangat tidak dianjurkan ya. Kita harus menjalin hubungan silaturahmi dengan masyarakat sekitar harus dengan baik. Maka itu akibat-akibatnya. Lalu selanjutnya Bu Guru akan menyampaikan kembali, mengingatkan kembali apa saja sih kewajiban kita di sekolah. Salah satu contohnya yaitu siswa harus di sini. Siswa harus taat kepada guru. Nah, itu salah satunya. Siswa harus taat kepada guru, kepada kepala sekolah dan peraturan sekolah. Jadi, jika kita ingin bersekolah di SDIT, maka harus sesuai dengan aturannya. Jika kita ada di lingkungan yang lain, maka kita juga harus sesuai dengan aturannya. Harus menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku ya. Yang kedua, siswa bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan dan ketertiban sekolah. Sama seperti masyarakat, di sekolah pun kita seperti itu ya. Menjaga kebersihan di mana saja, keamanan di mana saja, ketertibannya ya. Dan yang ketiga, siswa bertanggung jawab ya atas pemeliharaan gedung, halaman dan perabotan yang ada di sekolah. Jadi kita senantiasa harus menjaga, memelihara apapun fasilitas yang ada di sekolah, jangan sampai merusaknya ya. Jadi itu akan mengurangi keindahannya, akan merugikan sekolah juga, akan merugikan orang tua kita juga yang harus mengganti akibat kerusakan itu ya. Maka kita harus menjaga semua fasilitas yang ada di sekolah. Nah, ini selanjutnya akibat tidak adanya rasa tanggung jawab nih. Akibatnya apa jika kita tidak ada rasa tanggung jawab di sekolah? Yang pertama yaitu kelas menjadi kotor dan tidak nyaman untuk belajar. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan, maka lingkungan kita akan kotor dan tidak nyaman untuk belajar. Yang kedua adalah pekerjaan atau tugas sekolah menjadi tidak tuntas. Kalau kita kurang tanggung jawabnya, males-malesan belajarnya, maka tugas-tugas sekolah pun tidak akan tuntas. Maka Bu Guru ajak anak-anak untuk semangat terus untuk belajar dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi akan semua hal, itu di rumah, di sekolah dan di mana saja ya.
Dan yang ketiga, dijauhi oleh teman. Kalau kita tidak bersifat baik, tidak bersifat rendah hati kepada teman, tidak menolong teman, maka kita pun akan dijauhi teman. Jadi berbuatlah kebaikan dimanapun kita berada. Setiap orang baik pasti akan dikelilingi oleh orang-orang baik juga ya. Jadi Bu Guru ingin anak-anak semua menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Yang keempat adalah tidak dihormati oleh teman. Jika kita tidak dijauhi, maka itu artinya kita juga tidak dihormati oleh teman. Maka jadilah teman yang baik ya. Selanjutnya, nah kesimpulan kita pada hari ini alhamdulillah yaitu Bu Guru ingin mengingatkan kepada anak-anak semua, mudah-mudahan kita selalu melaksanakan hak dan kewajiban itu dengan seimbang ya. Jadi hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tidak akan pernah terpisah ya. Jadi jika kita melaksanakan kewajiban, maka kita pun akan memperoleh hak kita. Keduanya akan satu sisi yang sama, yang menyatukan titik hak dan kewajiban merupakan suatu yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita laksanakan kewajiban kita dengan sebaik mungkin. Di sini Bu Guru ada suatu pembelajaran dari hadis Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an titik bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi sepeninggalku sifat monopoli. Apa itu sifat monopoli? Yaitu mementingkan diri sendiri dan beberapa kemungkaran yang lainnya. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pesan Tuhan kepada kami saat menghadapi hal itu? Bagaimana cara kita menghadapi seperti itu orang-orang yang ingin mementingkan dirinya sendiri? Maka Rasulullah pun menjawab, tunaikanlah kewajibanmu, maka mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu. Jadi kita harus menunaikan kewajiban kita terlebih dahulu. Jika kita tidak mau orang-orang lain membuat kemungkaran atau hanya mementingkan dirinya sendiri, maka kita harus menunaikan kewajiban kita. Dan jangan lupa untuk memohon dan meminta kepada Allah supaya kemungkaran ini tidak lagi terjadi. Mungkin itu saja dari Bu Guru materi kali ini. Mudah-mudahan ini semua diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini sangat berpengaruh kepada aktivitas kita. Dan tugas hari ini untuk anak-anak semua, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban ini di halaman 40 ya. Silahkan dikerjakan, jangan lupa dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Dari Bu Guru sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.